Bab ke-22. Wa qala radhiyallahu anhu bitta'ah, ya. Wa qala radhiyallahu anhu la tuakhiru ta'ata waqtin li waqtin. La tuakhiru. Nah, ini fi'il nahi, ya. La tuakhir ta'ata waqtin li waqtin. Fatu'aqab bi fawatiha au bi fawati ghairiha au misliha jazaan bima kafarta min zalikal waqti fa inna likulli waqtin sahman fil ubudiyah yaqtadihil haqqu minka bihukmir rububiyah. La tuakhir, jangan menangguh, jangan menunda. Ini dalam taat. Karena selalu pesan dalam tarbiyah, kamu jangan sampai ada di waktu yang tidak taat. Ya, itu salah satu mujahadah. Yang Imam Syafi'i mengatakan, sahibtu as-sufiyah asyara sinin wa mastafadtu minhum illa thalath kalimat, katanya. Pertama, al-waqt. Dia menyaksikan orang sufi itu ahli waqt. Waqt itu apa? Saat-saat yang dia alami dalam kehidupan. Hidup ini kan terdiri dari saat-saat. Ya, bahasa Arabnya waktu. Ya saat kan, saat di sini, saat di situ, saat di situ. Terdiri daripada saat-saat. Jadi as-sufi ibnu waqtihi, seorang sufi itu mengikuti saat dia dijelmakan oleh Allah itu apa yang terjadi pada diri dia, itu waktu dia. Kalau sedih ya waktunya sedih, saat sedih. Dan apa sih hak Allah yang yang wajib kita lakukan? Sabarkah, ridhokah, syukurkah, husnudzonkah? Itu maksudnya. Kita diciptakan di dunia ini untuk itu, untuk mengetahui Allah. Bukan tahu Allah tunggal, dalilnya itu akal. Itu maksudnya as-sufi ibnu waqtihi. Ya. Nah, maka la tuakhir ta'ata waqtin li waqtin. Jangan kamu tunda ketaatan dari ketaatan saat itu kepada saat lain. Allah. Ya. Kenapa? Karena engkau akan diiqab, disanksi, dihukum, bipawatiha dengan sebab luputnya taat di waktu itu, atau luputnya waktu lain, atau waktu yang sama. Ya. Artinya dihukum sebab hilangnya kesempatan itu saat itu, atau hilangnya yang lain, atau yang serupanya. Jazaan sebagai balasan atas kelalaian terhadap waktu tersebut. Tetap dibalas. Nah, kenapa tadi ada istilah seorang pemula siddiqun itu mempunyai 5 dasar kepribadian dia, yaitu tersingkap perkara dunia dan akhirat. Ketika dia tidak menunaikan kewajiban dia kepada Allah atau memenuhi hak Allah, ketika terjadi pada diri dia sesuatu,
itulah saat dia. Hidup itu dari saat seperti klise senyum lalu muncul di layar senyum, maka itu saat senyum. Karena Allah inginkan dia senyum. Dan rohani kita melihat, kan yang senyum kan fisik nih. Melihat ke fisik kita ini adalah iradah Allah dan jelmaan sifat Allah. Dan punya kewajiban kita untuk mengenal Allah dan memenuhi hak rububiyah dengan ubudiyah kehambaan sifat hamba kita. Sabari, ridhoi, syukuri. Itu yang dimaksud as-sufi ibnu waqti, dan ketaatan waktu itu. Dikasih musibah ya sabarnya sekarang. Makanya kata Nabi, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika terjadi mula-mula benturan. Bukan udah lama baru sabar. Nah kan ada kesenjangan hak Allah. Apa yang terjadi pada tubuh ini itu adalah suratu asma'ihi wa sifatihi. Karena Allah nggak bisa dilihat oleh indera ini, tapi dikenal oleh rohani itu Allah. Begitu juga dia melihat orang. Allah. Bagaimana mau sibuk dengan orang dan mau melihat keburukan orang? Keburukan adalah satu kekosongan dari sifat-sifat mulia yang Allah tidak berikan. Malah yang terjadi para wali itu kasihan. Dan dia berpikir kalau aku di tempat dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika Allah pertemukan kita, artinya seorang wali itu dengan dia, dan kita mengetahui dia tidak ada kebaikan, itu kewajiban kita untuk ibadah, bukan untuk menghina, merendahkan. Ya. Mudahnya kita punya ilmu, ketemu orang yang nggak punya ilmu, kan berarti ya. Malah kita buka pondok kan datang anak-anak yang mau ngaji lah, yuk. Lah kalau datang yang sama kita ilmunya lebih tinggi, mau ngapain kita? Mana sempat para wali ya. Wah ini hatinya ya Allah. Bahkan kalau saya sering dari dulu tuh, rasanya udah berpuluh-puluh tahun saya menjelaskan itu tuh. Ya, seorang wali jika disingkapkan sesuatu yang tersembunyi di dalam jiwa hamba seseorang, ketika disingkapkan dia merasa ya ngapain disingkapin, kan Allah lah, emang Allah perlu kita apa? Perlu ngapain? Udah Allah maha tahu. Kalau kita tahu bisa ngapain kita? Innaka lan tahdi man ahbabta. Bisa apa? Ngapain tahu? Maka para wali begitu dibuka, bahkan bertanya, kenapa saya jadi tahu artinya bahasa halnya begitu? Apakah ini balasan amal saya? Enggak, saya nggak mau kalau ini balasan amal saya. Apa supaya dikira orang saya itu hebat? Ya, malah ketakutan. Mungkin Allah masih nggak percaya sama saya. Jadi saya diuji nih. Ya, diberi kehebatan Allah, ngaku enggak saya. Malah seputar itu ketakutannya. Alamak, hijabnya tuh siapa? Ya. Kenapa? Karena tidak melalui tarbiyah. Kenapa? Karena tidak mewarisi asrar. Ya. Jadi yang ditonjolin itu memang ada konsumennya, ada. Ya, jadi ntar muridnya ini timbul di pengaku-ngaku panah, teler. Ya. Ini tasawuf apa, Pak?
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, sampai orang yang nggak suka dengan tasawuf itu udah nggak bisa ngebedain. Ya, nggak bisa ngebedain udah. Kok tasawuf, oh, itu orang wujudi, orang batini, orang ya, dia pun ahmak. Ya, nggak bisa ngebedain. Tanda kutip ahmaknya, nggak ahmak-ahmak banget sih. Terkadang ada orang yang ikhlas karena Allah, ketakutan akidah, ya hak seorang muslim, ya. Kenapa? Karena setiap waktu memiliki apa? Bagiannya sahman. Ya. Fa inna likulli waqtin sahman fil ubudiyah. Karena setiap waktu memiliki bagiannya di dalam ubudiyah. Ya. Setiap waktu memiliki bagiannya di dalam ubudiyah yang Allah tuntut darimu. Dituntut dengan dasar apa? Dengan dasar hukum ketuhanan Allah, rububiyah. Sudah saya jelaskan tadi kan. Setiap waktu itu punya apa ya? Punya peluang, punya saham di dalam ubudiyah. Ya. Ada hak rububiyah, ketuhanan yang Allah, ketuhanan Allah yang perlu kita penuhi hak itu sebagai kewajiban kita sebagai hamba. Apa hamba? Ya, tunduk patuh kepada Allah. Itu sebab ada ungkapan singkat. Ya. Ini artinya ucapan ini ya punya sanad daripada ucapan Syekhuna. Kun abdan li akun robban lak. Jika engkau memenuhi kewajiban ubudiyahmu, kehambaanmu kepadaku, maka ya, aku akan penuhi kewajiban ketuhananku kepadamu. Aku akan jaga engkau, aku akan pelihara engkau dengan sifat-sifat yang aku berikan padamu. Aku ampunkan engkau. Itu sebabnya selalu orang para aulia itu selalu mendapat ampunan sebelum dia memintanya. Ya. Karena dia memenuhi hak rububiyah dan dia melaksanakan kewajiban ubudiyah. Kun abdan li, laksanakan kewajibanmu sebagai hamba. Ya. Fakultu fi nafsi qad akhara as-siddiqu al-witra ila akhiril lail fa idza alayya bisautin minan naum tilka adatun jariyatun wa sunnatun thabitatun aljamahullahu iyyaha ma'al muhafazati alaiha wa anna laka biha ma'al maili ila rohati wa tamattu'i bisyahawati wa dukhuli bi anwa'il mukhalafati wal ghaflati 'anil musyahadati hayhata hayhata hayhata.
Aku berkata dalam diriku. Ya, faqultu fi nafsi. Ini kata Imam Abul Hasan Sazili, qultu fi nafsi, aku berkata dalam diriku. Qad akhara as-siddiq al-witra. Terkadang seorang siddiq pun telah menunda waktu witir kepada akhir malam. Artinya kan ada seorang siddiq menunda witir hingga akhir malam. Fa idza alayya bisautin fin naumi, maka datang suara dalam tidurku. Tilka adatun jariyah, itu adalah kebiasaan yang jariyah, terus menerus. Wa sunnatun sabitah, itu sunnah yang tetap, yang Allah alzamahu, Allah wajibkan baginya. Ya, artinya Allah wajibkan baginya ma'al muhafazati alaiha, dengan penjagaan yang terus menerus. Ya. Wa anna laka biha ma'al mail, sedangkan engkau bersama kecenderungan tadi itu, ya, bersama kecenderungan kepada kenyamanan dan menikmati syahwat, bahkan terjerumus, ya, masuk kepada berbagai mukhalafat. Mukhalafat ini pelanggaran agama. Ya, cenderung kepada kenyamanan, menikmati syahwat, kemudian masuk kepada berbagai macam pelanggaran dan lalai dari musyahadah. Hayata, jauh. Ini kata Imam Abul Hasan. Kan orang sini juga terkadang menunda waktu. Tiba-tiba ketika tidur, loh, memang witir itu kalau di akhir itu sunnah. Ya. Terus kamu malam-malam ngapain? Ya, dia kira seperti itu. Kemudian faqultu fi nafsi, maka aku berkata juga pada diriku, atadbirun amrabdun. Faqala bal tadbirun yaqtadi al-adab, bal tadbirun yaqtadil adaba wat tanbiha lima ughfil wa hiya wasiyatullahi ilaika wa wasiyatuhu minka liibadihi salihin fatanabbah laha wala takun minal ghafilin. Aku berkata juga dalam diriku, apakah ini tadbir? Artinya apakah ini at-tadbir, apakah ini tadbir atau rafad atau penolakan? Faqala, maka dijawab, tadbirun, ini adalah pengaturan Tuhan. Apakah hal-hal yang tadi, ke orang sidik sering ngambil witir itu malam, ya kan? Kalau umumnya ketika sholat tarawih itu kan witir di situ. Nah, kebanyakan para aulia itu enggak di akhir. Berarti mengakhirkan? Bukan. Ya, memang itu sunnah. Gitu. Terus kamu habis witir malah lalai, ya, tidur, ngapain? Gitu. Ya salah ini, ya
Meskipun itu adalah renungan dia, sebetulnya itu adalah pengajaran bagi kita. Ya. Lalu ini apakah pengaturan ilahi, ya, atau penolakan? Bahkan itu tadbir yang menuntut adab dan peringatan terhadap kelalaianku. Ya, itu adalah wasiat Allah kepadamu. Ya. Wasiat Allah kepadamu, pesan, dan juga wasiat itu, ya, wasiat Allah itu dari dirimu sendiri, keadaanmu itu juga merupakan tadbir Allah, sebuah pesan dari Allah bagi hamba-hambanya yang soleh. Ya, wasiat Allah kepadamu dan wasiat Allah melalui kamu, dari kamu itu untuk hambanya orang-orang yang soleh. Patanabbah, ya, maka sadarlah, artinya sadarilah perkara itu, jangan sampai kamu termasuk orang-orang yang lalai. Wa qala yahki an ustadzi, Sidi Abdul Hasan bercerita tentang gurunya, annahu qala, bahwa gurunya berkata, ajmalut ta'ati, ta'at yang paling indah, an yudkhilaka indah, kamu dimasukkan oleh Allah ke sisinya, wa yurkhiya alaikal hijaba, dan diturunkan ke atasmu hijab. Ya. Artinya seindah-indah ketaatan adalah ketika Allah memasukkanmu ke dalam kehadiratnya, artinya, ya, kamu dimasukkan ke sisinya, artinya disingkapkan segala sesuatu, ya, kamu dihadirkan ke hadirat Allah, sehingga, ya, dapat melihat sesuatu. Maka Allah, arkha itu Allah turunkan ke atas kamu hijab. Jadi hidup perjalanan menuju kepada Allah itu perjalanan yang ila ma la nihayata lahu, karena dari hijab ke hijab, dari hijab ke hijab, dari hijab ke hijab. Kalau secara garis besarnya kupur itu hijab, maka, ya, dibuka hijab itu oleh Allah. Ya, lalu diturunkan hijab yang satu lagi, apa? Hijab Islam. Lalu maksiat itu hijab, ya, diturunkan hijab maghfirah, ya, diturunkan hijab taat, diturunkan hijab pengakuan, diturunkan terus ila ma la nihayat. Itulah keindahan taat dan ibadah kepada Allah. Maka manusia berperang setiap saat, setiap waktu dengan dirinya untuk tidak menisbatkan segala sesuatu kepada diri, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Qila li marratan. Bismillahirrahmanirrahim. وقال رضي الله عنه قيل لي مرة ما الذي استفدت من طاعتي وما الذي استفدت من معصيتي قلت استفدت من طاعتك العلم الزائد والنور النافذ والمحبة واستفدت من المعصية الغم wastafadta minal ma'siyati al-ghamma wal huzna wal khawfa wal raja'a. Dan beliau berkata, aku pernah ditanya satu kali, satu ketika, apa yang engkau peroleh, manfaat apa yang kau dapat dari taat kepadaku?
Min ta'ati yakni dari taat kepadaku. Min ta'ati kali, min ta'ati. Halaman 35 ya, di tengah. Ini ungkapan seperti ini di dalam tasawuf ini ya, disebut mukhatabah namanya. Dialog kepada Allah. Nah, ini saudara kita yang di sana itu mengingkari, dianggap ini sebuah bid'ah ya, mengada-ngada. Emang ada wahyu turun ya, kepada orang gitu. Nah, orang sufi ketika dia munajat misalnya kepada Allah, kan sebetulnya ada dalilnya. Sebetulnya ada hadis tentang seorang yang sedang sholat ya, ketika membaca Fatihah dalam sholat, itu kan dalam sholat as-shalah hiya silah, yakni munajah. Sholat itu kan dialog kepada Tuhan. Itu dalam hadis Nabi mengatakan sebetulnya ketika kamu mengucapkan ucapan bacaan-bacaan sholat itu, Tuhan menjawab gitu. Dan Nabi memberitahu, seperti misalnya ketika engkau membaca alhamdulillahi rabbil alamin ya, hamadani abdi, katanya hambaku telah memujiku gitu. Terus setiap ayat yang dibacanya itu ada jawabannya. Nah, orang-orang sufi, para aulia mengalami satu hal itu hal namanya keadaan di mana dia ketika berdoa maka ya ada ilham yang mendengar jawaban itu. Ya, dan itu ditirukan oleh dia mukhatabah Allah itu dan dicatat. Gitu. Nah, itu kan tingkat kejernihan yang tinggi. Ya. Kita kan susah sholat itu dari takbir sampai salam betul-betul pure, muqaranah zahir dan batin ya, betul-betul hadir kepada Allah. Pikirannya itu hadir. Ya. Dan kenapa di dalam tasawuf mencapai itu? Sebetulnya latihannya adalah di zikir itu. Ya. Orang tasawuf menganjurkan suruh banyak zikir. Itu bukan sibuk dengan lafal. Ya. Kan salahnya itu kan ketika tradisi tarekat itu menjadi tukus, ya, menjadi seremonial yang tidak ada maknanya. Jadi kegiatan zikir itu ya sudah tidak ada ruhnya. Jadi sibuk dengan bacaan. Ya. Misalnya mereka berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sibuk aja. Wah, mantap nih zikir nih. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah 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 sampai
Allahnya pakai tok udah kayak kodok. Ya. Gitu. Padahal yang dimaksud adalah bagaimana zikir itu dihayati betul, ya, itu membersihkan pikiran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ya, atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Supaya itu lama-lama ya, bersih pikiran itu. Ya, zikir itu untuk mengingat dan mencapai nurul zikir. Nurul zikir. Ya. Dan sebetulnya prinsip orang sufi itu 3. Pertama, nurul zikir, itu yang ingin dia capai. Yang kedua, sa'atus sadr, lapang dada. Menghadapi apa saja, menghadapi perbedaan, menghadapi pandangan, sikap buruk dari orang, lapang dada. Ya. Itu yang ingin diperoleh, hal keadaan jiwa yang setiap saat mesti ada, itu nurul zikir, cahaya zikir, ingat kepada Allah. Jadi mereka membayangkan ingat kepada Allah itu seperti kalau kita bunyikan suara ingat itu seperti terdengar ya suara panjang nggak terputus. Gitu. Itu yang ingin dicapai. Maka semua zikir itu diarahkan ke sana supaya betul-betul dapat nur az-zikir. Nah, kejernihan itu nanti mencapai mukhatabah. Dia mendengar bisik. Kalau kata kita bisikan hati lah. Kita kan menghadapi sesuatu terkadang nggak tahu jawabannya. Ya. Orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal kitab, ketika menghadapi sesuatu itu yang dominan bisikan nafsu. Mana kitab-kitab yang dia hafal, yang dia paham? Enggak kalah itu dengan nafsu. Nah, kenapa di tasawuf ada mujahadatun nafas, kemudian ada zikir sebagai metode. Itu untuk mencapai tasfiyatul qalb, safaun, ya, untuk mencapai safa. Karena setelah safa itulah musyahadah. Maka definisi yang pendek tasawuf itu tetapi komprehensif, tetapi integral. At-tasawwufu huwa safaun wa musyahadah. Itu tasawuf definisinya yang paling pendek itu. Untuk mencapai safa, kalau mau dipanjangin lagi definisinya panjang lagi tuh, yang menggambarkan tentang safa. Ilmun tu'rafu bihi tazkiyatun nafs wa islahul, panjang itu untuk safa. Begitu. Lil husuli ala ma'rifatillah, itu kan definisi panjang. Tapi definisi yang jami' istilahnya, at-ta'riful jami', at-tasawwuf huwa safaun wa musyahadah. Nah, setelah musyahadah dia akan mengalami mukhatabah, teguran Tuhan. Kita akan nunggu begitu udah kita lakukan ternyata salah, baru suara hati saya sebetulnya waktu itu, nah itu kan ada sebetulnya ilham Tuhan itu, khotir Tuhan itu, lintasan bisikan Tuhan ada, cuma di dalam banget sampai enggak enggak muncul gitu, enggak kalah dengan bisikan akal, bisikan nafsu, bisikan jahil, bisikan. Nah, maka kondisi yang ingin dicapai adalah nurul zikr. Kedua, sa'atus sadr, lapang dada. Yang ketiga,
ruhul asr. Apa? Dia menjadi jiwa yang di zaman itu. Nah, kalau orang sufi itu ya hidup di zaman sekarang tetapi ngikutin gaya-gaya zaman dulu, itu nggak tercapai tasawufnya. Apa ruhul asr itu? Ya, semangat kekinian gitu. Dia ya kan, Islam itu kan disebut abadi. Dalam fikih ya, ajaran Islam ada yang bersifat subut ya, tidak bisa dirubah, ada yang muruna, yang elastik. Maka hukum-hukum itu ada yang qat'i, ada yang ijtihadi. Salat 5 waktu udah tertutup untuk di ijtihad. 4 rakaat, 3 rakaat itu kan yang subut. Dan ada yang muruna, ada yang elastik. Itu ijtihadi, itu fikih. Setiap zaman ulama berijtihad, caranya begini, caranya begitu, caranya begini, caranya begitu. Lain zaman lain lagi. Wah, guru saya dulu begitu. Dipikir saja kalau begitu jumud, tersingkir, dan itu sudah bukan Islam tuh. Contoh dulu Belanda, penjajahan Belanda itu melarang pribumi sekolah, dibikin bodoh. Itu. Dan timbul protes-protes dari orang-orang pribumi. Akhirnya dijadiin program sekolah tapi untuk sekulerisasi. Nah, ulama mengharamkan sekolah. Masa sih ulama naruh hukum gak ada elatnya? Lah, emang agama punya dia. Bahkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, celana panjang haram, sekolah haram. Itu ijtihadi, Pak. Kalau udah tidak ada elatnya, tidak ada situasinya masih dipakai, itu udah bukan agama Islam. Bukan agama Islam. Ya. Saya yang kritik di Cirebon, di Benda tuh, ini speaker masih haram. Dulu masih ada kiai tuanya tuh. Ya, kalau beliau datang baca doa, mic itu nggak dipakai. Saya aja yang berani, saya yang pegang micnya ke mulutnya. Gitu. Ya karena ini bukan dia yang megang, jadi orang yang megang berarti tetap dia ya, nggak melakukan haram. Ya, saya pegang. Katanya kalau sama yang lain marah, pengen tahu saya coba. Nggak marah, ya, saya dimarahin depan banyak orang nih. Ya. Allah yarham. Kayak Hasan. Nah, itu kan harimau Benda Cirebon kan. Kalau saya ada, saya pegang mic-nya di mulutnya, disuruh baca doa, kaget. Melihat saya dia main-main. Ya. Itu juga cara membuat doanya pendek, karena kalau enggak 2 jam doa. Ada mic dia jadi 15 menit. Itu. Nah, generasinya saya tanya kenapa haram? Soalnya ada fatwanya di kitab. Fatwa abad pertama ada, tapi enggak pakai. Wah, iya. Saya bilang ini bukan agama Islam. Nah, orang sufi punya prinsip untuk mencapai hal itu antara ruhul asr. Itu. Nah, di Ceger juga dulu kiai pertamanya nggak mau speaker, haram. Begitu. Tiba-tiba katanya ada yang ngasih speaker. Terus
Terus Belanda ngasih radio, diputar, berbunyi, kaget dia. Wah, berbunyi. Ini mic ditaruh, wah ada suaranya. Itu radio ngencar aja 24 jam. Ya, sampai habis baterainya. Wah mati, udah simpan. Ya, ada jaipongan, ada apa. Ini di mana suaranya katanya nih. Itu pas baterainya mati, masuk ke gudang. Udah katanya udah mati gitu. Nah, zaman Ki Nawawi orang minta mic. Dia bilang, "Ya. Udah zamannya kali, boleh." Itu Ruhul Asr. Haram kan celana panjang di Ceger dulu. Enggak ada yang berani keliaran di Ceger celana panjang. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kafir hukumnya. Nah sekarang itu mau dipakai hukum itu, kafir. Lah kan bukan agama Islam namanya. Ya, sama fikih tasawuf juga begitu. Ada bagian-bagian yang konstan. Ya. Ada bagian-bagian yang elastik. Ya, yang tidak boleh dirubah dan ada bagian yang boleh dirubah. Seperti susunan doa. Mau dari kiainya sana begitu. Kalau jadi wajib malah minal kabair. Tartib itu kalau diwajibin begitu itu ya, tidak mesti diubah-ubah supaya mendidik orang mengikuti sunnah. Nah, kecenderungan orang yang kurang ilmu dan kurang makrifat akhirnya berpegang itu kepada saksiyah orang dan pendapat orang, nggak kembali ke Al-Quran. Itu maksudnya orang sufi bicara begitu tuh. Bukan hanya sufi fikih itu, tapi hal-hal yang memang sunnah Nabi nggak bisa dirubah. Ya, seperti sholat, sedekahnya begini ya sunnah Nabi, begini ya sunnah Nabi, yang begini juga ada, itu gak ada masalah. Itu ya bagian sunnah yang memang Nabi mencontohkannya berbeda-beda. Tapi ada bagian yang memang Nabi tidak mencontohkan, tapi ijtihad ulama, dan itu berkembang terus gitu. Nah, mukhatabah ini ketika hati sofa bersih, maka musyahadah suhud, maka dia mendapat bimbingan dari nur itu. Bimbingan itulah timbul mukhatabah. Maka ketika dia berpikir sesuatu terus dari batinnya menegur, lalu dia mengatakan qala rabbi, katanya Tuhanku berkata begini. Kan marah itu wahyu, bukan, itu paham. Seperti yang saya sering kutip Imam Junaidi kan, datang dia duduk kemudian ngaji ya. Setelah selesai kemudian berdiri, terus beliau berkata, ajlasani huwa wa aqamani huwa wa ana ukallimuhu wa huwa yukallimuni, katanya. Yang ngedudukin dia tadi dan yang ngebangunin gua dia, dan aku bicara kepadanya dan dia bicara kepadaku. Muridnya sambil berdiri bertanya, man huwa ya imam? Rabbi, katanya. Dia siapa? Yang ngedudukin, yang ngediriin, yang dia berbicara dialog, Tuhanku. Lalu murid-muridnya nanya, apakah ini umum untuk semua orang? Apakah engkau aja? Semualah. Tapi mereka tidak syuhud dan saya syuhud. Coba setiap kita ingin melakukan sesuatu, menghadapi sesuatu, kita rasakan apa yang membisiki kita itu. Kan nafsu. Ya, udah nafsu pengen ngomong kan, sampai kudu ngomong juga. Padahal mau ngomongnya itu mau ngatain, nggak sabar itu. Nah, mereka mampu meredam itu.
yang punya lapang dada meredam, nggak sampai ngomong. Ya. Tahu-tahu Ustaz akhirnya ngomong juga, anjing lo lah keluar tuh. Lah itu memang ada anjing di dalamnya. Ya. Nah, ketika khawatir dari dalam lalu dia terima, maka seperti mukhatabah, seperti dialog. Termasuk susunan munajat para aulia itu dari mukhatabah ketika dia merenung, ya Rabbi ana abduka ana faqir, ana, pengakuan batinnya bahwa engkau ya, ghani dan engkau qawi, tetapi ditulis semuanya ya. Ketika aku mengatakan Tuhanku saya lemah, saya lalu kalau aku ghani, aku qawi, aku aziz, maka qala rabbi, wow, itu dipantau. Ada wahyu. Hadhihi bid'atun. Hadhihi ya, dinun jadid. Hadihi la. Sekarang gampangnya begini. Sidang aja itu ibarat, narasi itu ke Al-Quran dan hadis. Begitu aja sebetulnya. Bukankah ulama fikih ijtihad itu semua apa? Marjaknya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau benar, oke. Nah, ini kenapa terjadi hukum yang tidak adil kepada orang sufi. Nah, disitulah ya penjajahan terjadi pada umat Islam. Karena memang tasawuf itu ya, pada akhirnya diburu oleh penjajah untuk dihapuskan, dan zikir tinggal seremonial gitu. Maka tidak ada mukhatabah ya. Seperti kita mendengar misalnya ada orang sufi, begitu kita minta pendapat sesuatu, terus ya mereka mengatakan sebentar saya tanya ke Lauhil, saya lihat di Lauhil Mahfuz dulu. Wah, otak kita kan mengatakan Lauhil Mahfuz, buku besar yang ada di Allah, jadi dia pikirannya ke sana. Bukan. Lauhul Mahfuz yang dimaksud oleh orang sufi simbolik sir, itu simbolik sir. Nah, makanya kenapa kita jauh dari Allah? Karena Allah itu dia sesuatu yang gaib, yang nggak dicapai oleh akal. Nggak hadirlah di sini, gaib kan, bukan mukhatab kan, gaib, bukan hadir tapi gaib. Ya namanya gaib, nggak menegur. Tapi kalau Tuhan hadir, ana hadirun ya, ana ma'akum, maksudnya menghadirkan Allah itu adalah hadirnya, tajallinya sifat-sifat mulia itu. Yang mencapainya itu perlu tahap-tahap itu, makom-makom itu, sifat-sifat mulia. Itu namanya hadir. Mereka menamakan hadrah ilahiyah. Itu selama dia melakukan atas dasar akhlak yang ada dalam batinnya itu, dia mengatakan saya dalam hadrah. Itu juga jamak, kumpul dengan Allah di sini. Dan itulah baqa. Kalau sudah bakok pasti panak ya, pasti dia mengalahkan bisikan nafsunya, syahwatnya, apalagi bisikan orang.
itu fana namanya. Jadi bako yang penting. Ya. Jadi akalnya itu disupport terus dari cahaya batin. Dan logik tetap logis orangnya. Enggak. Nah yang ngomongnya enggak logis itu mengalami kelemahan akal. Temperamental, emosional, karena ada orang yang begitu lemah. Akhirnya ngomongnya ya ngaco. Taib. Dikatakan kepadaku satu ketika, "Mallazi istafatta min ta'ati?" Apa yang engkau peroleh, mendapatkan faidah dari ketaatan kepadaku? Dan apa juga yang engkau dapatkan faidah dari bermaksiat kepadaku? Kultu, aku jawab, istafadtu min ta'atika, aku memperoleh faidah dari taat kepadamu, ya, al-ilma zaid. Nah ini ilmu zaid ini, ya, ilmu paham namanya. Ya. Paham itu bukan ilmu ya. Seperti kamu nyiram air ke tanah, tanah menumbuhkan pohon. Ilmu itu air, tanah itu hati, pohon itu paham. Maka ulama banyak mengatakan paham, karena itu pasti dari ilmu. Ya. Saya dengar dulu Abah Nawawi dulu selalu menceritakan tentang gurunya. Kata gurunya mengatakan, ngaji iku sepenting paham, ngaji iku paham. Lamun durung paham berarti orang ngaji gitu. Artinya ilmu yang kan agama Al-Quran, hadis, dan para ulama juga mengumpamakan yang ikut ke Al-Quran dan hadis, mengumpamakan hujan itu air. Masaluma ba'asaniya Rabbi, katanya, ya, al-ilma wal huda itu kalma wal ard, kata Nabi. Perumpamaan ilmu dan hidayah yang diberikan kepadaku itu umpama air dan tanah. Nah orang sufi terus menggunakan itu. Jadi ilmu adalah air jatuh ke tanah. Nah kalau tanahnya subur, bahkan Nabi mengumpamakan hati kan ada tiga. Ada hati seperti tanah subur, air datang terus tumbuh. Ada hati seperti batu, air turun nggak numbuhin apa-apa tapi menggenang, dan ini manfaat untuk orang yang minum dan nyiram pohonnya. Dan yang ketiga ada tanah yang miring, turun hujan ya maka air itu tidak menyerap dan tidak menampung. Nah, ada hati orang yang seperti itu, ngaji ya, ditampung kagak, paham kagak, amal kagak gitu. Nah kalau nampung masih manfaat. Nah banyak ulama nampung, kalau ditanya jawab tapi enggak tumbuh ya, amalnya enggak tumbuh pahamnya. Dulu salah satu guru Imam Abu Hanifah, Imamul Ahmar, lagi meriwayatkan hadis, datang serombongan orang duduk setelah selesai giliran soal jawab. Satu rombongan itu bertanya tentang satu masalah baru. Kata Imam Al-Ahmar, ya, ma ladaya ilmun
an hadza. Saya tidak punya pengetahuan tentang pertanyaanmu itu. Dia nanya menyengaji, adakah di antara kalian ya yang tahu? Nah, Imam Abu Hanifah duduknya di bawah kaki gurunya. Ya. Biiznika ya Syekh, dengan izin engkau. Dijawab oleh Abu Hanifah bla 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 bla. Gurunya kagum. Dari mana ente dapat itu? Apa dia bilang? Dari hadis yang saya dapatkan riwayatnya darimu. Gitu. Ini ilmu, ini paham. Maka mungkin yang ngaji lebih paham daripada yang ngajar, itu tidak menutup kemungkinan. Nah, ilmu zaid itu adalah ilmu paham. Dan paham itu dari taat. Karena taat itu yang membangun ruhiyah itu. Nah, paham dari situ, dari hati yang bersih. Maka dulu Kiai Jagar kalau ngomong paham tai kan gitu. Kalau salah ngaji tai, paham tai, ujungnya kiai tai gitu. Ya, enggak ada, yang ada juga supir tai sama kenek tai. Ya, tukang sedot WC. Ya. Wan nurun nafiz, ya, dan cahaya yang tembus dari hati itu. Jadi tanya cahaya yang menembus, nafiz itu. Kenapa jendela itu disebut nafizah? Karena tembus. Hati yang tembus. Tembus kemana? Mau tembus melihat hati orang. Dukun, ya, yang dihindari oleh wali ikut campur urusan orang dari tarbiyah pertama itu, ya, at-tadakhul min amradin nafs itu, ya, ikut campur urusan orang itu penyakit nafsu. Ya. Kenapa? Karena orang yang melakukan tarbiyah adalah orang yang fokus kepada dirinya saja. Jangan apabila ngelihat orang aja gagal dalam tarbiyah itu, artinya dia tidak memperbaiki dirinya. Ya, bahkan ukuran orang yang hatinya bersih, saking bersihnya nggak ada sifat buruk, nggak mandang orang itu buruk, sehingga memandang orang lain itu selalu lebih baik dari dia. Itu suara hati yang bersih. Ya. Bukan merasa saya paling ini, saya paling itu, saya paling ridho, saya paling ikhlas, saya paling ada jahil dan kotor. Ya, tidak ada dalam tasawuf begitu. Ya. Nah, maka tembusnya apa? Ngelihat orang itu adalah ciptaan. Berarti ada af'al yang menciptakan. Ada fa'il. Fa'il kan berarti punya af'al. Ya, af'al. Ya. Ini dibikin orang. Ini kan ciptaan. Kan dibikin af'al. Jadi ngelihat pergerakan makhluk, Allah yaf'alu ma yasha. Tembus ke situ. Jadi ngerti. Kita mendapat musibah dari orang karena menghina. Yang pertama kali dia pahami apa? Iradatullah. Allah. Lah kalau itu mau udah jelek ya tahu, nggak kudu belajar agama, asal nyakitin kita kayak udah jelek baik orang. Tapi
kenapa? Nah, baru ditimbang di agama. Misalnya ibu nyubit kita, kan nyakitin kita, kan udah jelek. Tapi kenapa? Kan beda. Ya. Dicubit sama istri pengantin baru, sama dicubit istri pengantin lama, kan beda maknanya, Pak. Ya. Kalau dicubit pengantin baru, mah dicubit ini cubit gitu. Coba dicubit udah pengantin lama, udah punya anak 12. Begitu nyakitin, kurang ajar amat sih lo, coba itu. Nah kan sama-sama cubit tuh.